Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat Universitas Islam Indonesia, pada kesempatan kali ini ada hal yang spesial yang akan kita diskusikan, yakni tentang bagaimana memanage masjid dan TPA. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita kehadiran salah satu orang yang berkecimpung di dalam memanage masjid dan TPA, bahkan sudah menjuarai beberapa perlombaan sehingga dinobatkan sebagai juara TPA ataupun masjid yang terbaik. Beliau adalah Ustadz AB Eko Prasetyo, SPSI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Baik, beliau ini Ustadz AB Eko Prasetyo, tapi saya lebih merasa nyaman dan dekat ketika menyapa dengan Kak Eko ya, karena kalau kita berbicara di TPA mungkin sering bisa berbicara Kak, nah, gitu ya. Lebih dekat boleh rasanya dan lebih nyaman ketika kita sambil ngobrol santai begini. Baik, sahabat-sahabat Universitas Islam Indonesia, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana manajemen masjid dan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Di beberapa tempat ya, karena terutama ya, mungkin pengalaman teman-teman mahasiswa yang KKN, di beberapa daerah masjidnya ada tetapi jamaahnya tidak ada ya. Artinya tidak ada ya, imamnya ada, jamaahnya hanya satu atau dua saja. Baik. Nah, kemudian TPA hidupnya itu mau hidup ya, hidupnya hanya di bulan Ramadan saja, setelah itu sudah tidak ada. Nah, artinya ada hal yang perlu kita perbaiki di sini sehingga masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah itu makmur. Nah, mungkin nanti kita minta sambil berbincang ini Kak Eko, bagaimana agar masjid bukan hanya selain makmur ibadahnya, tetapi juga sebagai tempat untuk sosial, ya. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita minta Kak Eko bisa menjelaskan bagaimana manajemen masjid, apa saja yang harus ada dalam memanage masjid dan TPA. Monggo, kami silakan Kak Eko bisa menyampaikan beberapa hal terkait hal tersebut. Ya, baik Ustadz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi saya akan memulai dari fungsi paling mendasar dari masjid ya. Bahwa kalau kita melihat di sebuah daerah atau tempat atau kampung katakanlah begitu, bagaimana kualitas keagamaan daerah tersebut atau kampung tersebut itu kita bisa melihat dari seberapa makmur, seberapa banyak aktivitas atau tidak, jamaahnya aktif atau tidak di masjid kampung tersebut. Kalau masjid di suatu daerah, suatu kampung itu makmur, banyak kegiatan, yang sholat banyak begitu ya, bisa kita lihat tingkat religiusitas warganya tinggi ya. Kita bisa juga kaitkan dengan aspek yang lain, misalnya adabnya, akhlaknya, perilakunya, anak-anaknya dan seterusnya. Nah, maka dalam agama kita bahkan sejak memang ini menjadi bagian yang diprioritaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa masjid adalah sentral umat, salah satu sentral umat dalam membangun ya akidah, akhlak, dan tadi dinukil juga oleh Ustadz Fahmi ada sosial begitu ya, dan betul, memang benar.
dan yang benar. Nah, kemudian, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar masjid bisa makmur? Betul. Dan sebenarnya masjid dikatakan makmur itu parameternya apa? Nah, mungkin pertanyaannya begitu ya. Ada paling tidak ya 2 kata kunci mungkin ya di sini sesuai dengan judul tema besar materi kita ini yaitu manajemen masjid dan TPA ya. Betul. Manajemen kata kunci yang pertama, kemudian yang kedua kata kunci yang kedua adalah kemakmuran. Ya, manajemen yang pertama, kemudian yang kedua adalah kemakmuran. Kemakmuran masjid. Nah, saya mulai dari yang kemakmurannya dulu mungkin ya, sebagai landasan landasan dalam agama kita bahwa memang kemakmuran itu yang menjadi tujuan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari Al-Qur'an yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid atau dalam bahasa yang lebih bebas mungkin kemakmuran masjid ya, orang-orang yang memakmurkan masjid harus memiliki paling tidak beberapa unsur-unsur yang dalam ayat tersebut disebutkan. Apa saja unsur-unsurnya? Unsur-unsur ini baik yang berupa prinsip-prinsip yang harus dimiliki atau aktivitas begitu ya. Pertama beriman. Beriman ya, yang pertama beriman. Man amana billah, beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya seseorang yang memakmurkan masjid atau seseorang dikatakan memakmurkan masjid itu memang beriman. Karena mungkin ada banyak ya orang yang ngasih bantuan ke masjid atau bahkan mendirikan masjid tapi dia bukan orang muslim. Betul ya. Nah, maka tidak bisa disebut dia memakmurkan masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wa aqamas shalah ya. Yang kedua mendirikan salat ya. Dia ya jelas salat ya. Salat 5 waktu di masjid. Salat 5 waktu betul sekali ya. Salat 5 waktu di masjid, kemudian wa ataz zakah. Mengeluarkan zakat. Bisa kita perluas mengeluarkan zakat, ada aktivitas zakat di situ. Ada aktivitas bukan hanya zakat tapi proses-proses pemberdayaan distribusi ekonomi ya. Itu ya, distribusi berarti ekonomi. Selain zakat juga sedekah masuk di situ. Iya, bisa. Artinya kan kalau zakat kan mungkin 1 tahun sekali gitu ya, zakat fitri atau zakat mal. Kemudian kalau sedekah kan setiap saat pun bisa. Sehingga pendistribusian perekonomiannya juga bisa berjalan begitu. Iya, betul sekali. Karena kalau zakat minimal mungkin ya. Yang disebutkan di sini adalah aktivitas yang minimal. Kemudian walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaitannya dengan akhlak, perilaku, kemudian bagaimana seseorang menampilkan dirinya. Tentu saja bukan hanya penampilan fisik dan apa yang ditampakkan, tetapi juga dalam keseharian dia, kemudian baik internal maupun eksternal, sosialnya, baik di keluarganya maupun di semua lingkungan di mana dia berada. Nah, jadi kemakmuran unsur-unsurnya itu paling tidak gitu ya. Nah, jadi begitu Ustadz Fahmi. Itu untuk kemakmurannya ya. Kita berikutnya mungkin kata kunci yang kedua manajemen. Tadi manajemen ya. Nah, kalau tadi manajemen ini apa saja yang harus dibutuhkan? Karena kalau kita lihat masjid itu ada di beberapa tempat ya, mungkin masjidnya bahkan berlantai 2, berkeramik, bermarmer. Cuma kegiatannya ini hanya sholat 5 waktu saja, gitu ya. Artinya tadi tempat untuk memakmurkan masjidnya ini hanya terbatas sama sholat 5 waktu, kemudian pendistribusian zakat. Nah, hal-hal yang lain tidak terjadi di situ. Nah, artinya kan ada hal yang kurang dari manajemen masjid. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Eko. Nah, sebenarnya untuk manajemen masjid yang baik ini seperti apa? Ya, baik. Pada umumnya masjid barangkali di kampung atau nanti barangkali di lokasi KKN ya.
sahabat UI nanti ya. Barangkali kondisinya seperti itu ya. Ada sholat 5 waktu mungkin, tetapi jamaahnya tidak banyak. Ya. Kalaupun ada, mungkin yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, yang sudah bau tanah bahasa kita. Karena sudah ya. mau mengingat. Padahal belum Mati tentu ya. yang bau tanah meninggal duluan daripada yang bau masih muda, bau wangi misalnya gitu ya. Betul. Nah, ya. Bagaimana menumbuhkan kesadaran, bagaimana tujuan-tujuan kemakmuran ini bisa tercapai? Nah, maka dalam pembahasan kontemporer gitu ya, ada manajemen yang sebenarnya di zaman Nabi dulu memang tidak ada yang secara formal ada pembagian dan sebagainya, tetapi secara praktis sebenarnya sudah dilakukan begitu ya. Langsung sholat 5 waktu, kemudian ada kajian dan sebagainya tanpa manajemen yang mungkin secara formal yang ada sekarang ini. Begitu ya? Betul sekali. Dan kalau kita berbicara manajemen ya, secara umum saja, secara garis besar sebenarnya manajemen itu ya secara bahasa mengatur gitu ya, mengatur, mengelola begitu ya. Secara umum manajemen itu paling tidak harus memenuhi ya, kalau bahasa saya ya 3 unsur utama. Pertama adalah SDM, orang-orang. SDM, sumber daya manusianya harus ada. Betul sekali. Dan bahkan dalam beberapa teori manajemen, human capital katakanlah seperti itu ya, modal manusia itu paling utama gitu ya, daripada misalnya duitnya ada, masjidnya mewah besar gitu ya, tapi orang-orangnya tidak ada yang atau sedikit yang punya kesadaran dan kemauan untuk memakmurkan masjid. Ya banyak contoh gitu ya, masjid bagus tapi nggak ada aktivitas yang banyak. Jadi SDM harus dikelola. Maka para sahabat Universitas Islam Indonesia, maka SDM ini penting gitu ya. SDM penting. Jadi ketika terjun di masyarakat nanti, ketika KKN misalnya, sebelum melakukan aktivitas-aktivitas terkait dengan kemakmuran, maka memastikan SDM-nya harus ada. Dan yang paling penting sekali adalah, yang paling utama, karena sahabat yang akan melakukan, ya sahabat Universitas Islam Indonesia yang pertama harus punya kemauan, semangat untuk memakmurkan masjid gitu ya. Bagaimana mungkin kita mau melakukan aktivitas-aktivitas kemakmuran masjid sedangkan kita secara internal nggak mau ogah gitu ya, atau tidak ada tidak ada keinginan. Maka yang atau pertama mau mengajak orang lain sedangkan kita malah tidak mau ke masjid. Betul sekali. Jadi ini bisa dilakukan dari sekarang gitu ya. Bisa dilakukan dari sekarang ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Paling tidak ada kesadaran dalam diri para sahabat ya, bahwa saya cinta masjid ya. Cinta dari hari ini, dari sekarang, sebelum melakukan program-program masjid. Karena ya kalau dalam agama kita ya, orang yang memakmurkan masjid ini oleh Rasulullah disebut sebagai salah satu yang nanti di hari kiamat menjadi salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan ya. Yauma la dzilla fi dzillihi illa dzilluh ya. Di antaranya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Orang-orang yang hatinya pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ketika itu sudah didapatkan atau ada dalam diri para sahabat ya, nanti akan enak ya ngajak ini siapa yang ini ya, ketika membahas tentang program itu lebih nyaman. Itu aspek yang pertama tadi, SDM. Iya, SDM. Kemudian yang selanjutnya apa, Kak Eko? Yang selanjutnya adalah kita sebut ya katakanlah sistem gitu ya. Sistemnya apa ya, bolehlah struktur misalnya. Kemudian pembagian kerjanya, organisasi, pembagian kerja dan sebagainya semacam itu. Untuk konteks kita ya, untuk konteks kita sebenarnya tidak perlu terlalu sangat ideal banget gitu ya. Tidak perlu sangat ideal, disesuaikan saja dengan kebutuhan di masjid tersebut. Bagus kita misalnya memahami masjid yang besar, masjid kita ya, Masjid Ulil Albab atau Masjid Jogokarian yang terkenal, kemudian kita mempelajarinya. Tapi ketika kita terapkan, nah kita lihat kebutuhan. Kebutuhan di masjid, karena beda masjid beda kebutuhannya, dan SDM-nya juga harus sekali. Baik, tadi pertama adalah SDM, kemudian yang kedua adalah sistem atau kepengurusan ya.
Betul ya, kepengurusan pembagian kerja, program-programnya gitu apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi? Yang ketiga ini yang apa namanya? Sebenarnya kalau dua aspek tadi sudah terpenuhi, yang ketiga ini akan ngikut gitu ya. Apa misalnya sarana, kemudian keuangan, finance gitu ya. Nah, itu akan berarti akan mengikuti ketika dua ini sebenarnya dua hal yang inti ini, ya SDM, kemudian yang kedua adalah sistem. Ketika dua ini berjalan, maka keuangan dan sarana prasarana insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ada saja pokoknya jalan kalau misalnya dua. Baik, ya bisa. Baik sahabat Universitas Islam Indonesia, tadi kita sudah berbicara tentang manajemen masjid, ya. Kemudian satu hal dalam kegiatan di masjid, dalam pemakmuran masjid adalah adanya kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran. Betul ya Kak Eko ya? Jadi Taman Pendidikan Al-Quran ini sebenarnya adalah hal yang sangat bagus, ya. Terutama akan membantu orang tua, ya. Jadi orang tua akan sangat terbantu ketika anaknya belajar mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran. Tentu saja kalau kita sebagai orang tua mengajar anak mengaji mungkin emosinya akan berbeda, ya. Anak mungkin akan sering menangis ketika diajar oleh orang tuanya ketimbang diajar oleh guru mengaji di masjid-masjid. Cuma pertanyaannya ataupun kasus yang terjadi di masyarakat kita, TPA yang ada ini banyaknya hanya berlangsung di bulan Ramadan. Ya, ketika bulan Ramadan berakhir, maka TPA juga berakhir. Ini problem yang terjadi. Nah, sebenarnya masalah ini kenapa terjadi, Kak Eko? Dari pandangan Kak Eko, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Iya. Sebenarnya ini juga masalah umum ya di mana-mana, dan ada beberapa faktor, ada beberapa aspek. Faktor yang pertama adalah faktor umum ya, bahwa dimanapun lembaga atau kegiatan ya institusi non formal itu jauh lebih berat dalam aspek apa namanya eksistensi mempertahankan eksistensinya, sustainability-nya, keberlangsungannya dibandingkan dengan misalnya yang formal gitu ya, seperti pendidikan, sekolah dasar gitu ya. Iya, kenapa? Karena masyarakat juga melihatnya sebagai aktivitas kegiatan yang sambilan, tidak ada ikatan, tidak ada apa namanya biaya yang dikeluarkan pun tidak besar begitu ya. Sekali. Kemudian aspek yang lain adalah kesadaran masyarakat dan keluarga bahwa ini penting. Bahkan kalau kita kaitkan dengan agama, ya sebenarnya nanti di akhirat bisa jadi dan pasti ya. Apa yang dipelajari di TPA ini justru yang bisa menolong kita nanti di akhirat gitu ya. Nah, maka di poin ini kesadaran bahwa Al-Qur'an itu penting perlu disampaikan ke orang tua gitu ya. Karena kalau kita masuk dalam aspek institusi, ya kita nggak apa namanya berat gitu. Ini dari aspek orang tuanya. Kemudian yang kedua, kembali ke yang tadi ya, aspek manajemen SDM betul. Yang juga tantangan berat yang kedua, selain tadi institusi kita TPA bukan institusi yang formal, nah SDM masih kaitannya dengan informal. Nah kalau informal kan nggak ada ikatan ya, mau masuk atau enggak ustadz-ustadznya sewaktu-waktu keluar juga nggak ada konsekuensi ya. Maka biasanya yang bertahan ya memang yang punya giroh, punya semangat yang luar biasa. Nah saya coba ambil case di TPA yang saya pernah aktif di situ, yang tadi disebutkan oleh Ustadz Fahmi ya. Saya di TPA tersebut sebenarnya generasi kesekian gitu ya. Sudah aktif sejak tahun 80-an dan sampai hari ini masih sangat aktif. Masih sangat aktif. Santrinya juga ya meskipun dikatakan banyak banget kemudian tapi tetap terus ada dan apa namanya untuk ukuran TPA luar biasa gitu. Luar biasa. Di tahun 80-an saya di TPA tersebut dari tahun 2000-an ya, tahun 2000-an awal sampai akhir 2000-an gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kalau dilihat dari pengalaman Kak Eko ketika membina TPA tersebut, apa hal yang utama sehingga
TPA itu dari tahun 80-an ini udah lama sekali gitu ya. Bisa eksis sampai tahun 2020 inilah gitu ya. Ya, kan menarik ya, karena terakhir juga kontak dengan teman-teman yang masih di sana itu masih aktif ya, banyak aktivitas gitu. Nah, pertama kenapa bisa sampai eksis sampai hari ini? Pertama, kembali ke figur SDM, kembali ke SDM. Ada figur yang memang dari ada yang kalau bahasa pesantren ada yang mokoi ya, yang mokok di situ. Ada tokoh utama, ada pemeran utama, tokoh penggerak utama, ada ruhnya di situ yang memegang ruh. Bisa jadi yang memegang ruh itu mungkin berganti. Dalam periode tertentu berganti, tapi pasti ada di situ. Pasti ada. Maka ruh ini menjadi semacam magnet gitu ya. Baik bagi santri-santri, bagi pengajar. Pengajaran sebenarnya sama ya, keluar masuk namanya, informal ya. Keluar masuk. Apalagi kalau misalnya ada mahasiswa yang punya giro untuk mengajar, kemudian setelah lulus kan tidak di situ lagi. Tetapi dengan adanya tokoh sentral tadi mungkin ya, sehingga TPA itu bisa tetap berjalan dengan baik. Nah, di aspek ini nanti sahabat UI nanti ya, teman-teman sahabat UI yang terjun di masyarakat, di masjid, yang kemudian ingin masuk ke kegiatan atau program TPA. Nah, jika ada tokohnya ini, maka didukung gitu ya, kemudian sehingga bersemangat untuk melakukan ini. Ya, aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah regenerasi. Regenerasi ya. Ini menyangkut dengan SDM juga ya berarti. Kuncinya memang di SDM ya. Nah, saya melihat di TPA tersebut regenerasinya bagus. Ya tidak ideal, tetapi selalu ada. Selalu ada begitu ya. Terutama dari masyarakat yang bertempat tinggal di situ. Betul. Masyarakat yang bertempat tinggal di situ atau pendatang yang kemudian ketemu jodoh di situ, menetap di situ ya. Dan itu terus berjalan. Jadi estafet kaderisasi berlangsung gitu ya. Berlangsung. Kalau kita tarik tadi kan pertama tadi salah satunya SDM, kemudian regenerasi itu harus bagus. Kemudian ada tokoh sentral dalam TPA tersebut, masjid tersebut, sehingga eksistensi sebuah TPA dapat berlangsung sampai kapanpun gitu ya. Baik. Ada lagi hal yang mungkin perlu disampaikan terkait dengan TPA ini, Kak Eko? Oke, ya mungkin terakhir ya, karena aspek yang dua aspek pertama itu barangkali bagi sahabat UI yang berkecimpung nanti di masjid, itu suatu yang barangkali bukan tanggung jawab pokok gitu. Betul, ya. Maka yang bisa diambil yang tadi support melalui apa ya, program yang bisa diambil yang paling pas, paling sesuai dengan kondisi masjid, kondisi santri ya. Memang barangkali tidak terlalu banyak yang bisa diambil, tapi sedikit membekas gitu ya. Sedikit membekas. Kalau bisa misalnya pasti ada di situ yang punya semangat gitu ya. Pasti ada yang pemuda-pemuda gitu ya, yang punya semangat untuk menggerakkan TPA itu, yang diperkuat, kemudian disupport ya, disupport, didorong gitu ya, untuk kemudian semangatnya bertambah dan aktivitas ini bisa berjalan bukan hanya ketika para sahabat nanti terjun di lokasi saja, tapi juga ketika sudah selesai dan luar biasanya ini bisa menjadi pahala jariah gitu ya. Amal jariah selama aktivitas ini berjalan berlangsung sampai kapanpun misalnya, semoga sahabat nanti bisa mendapatkan pahala. Yang penting niatnya, ini diperbaiki niatnya lillahi ta'ala. Baik, gitu. Betul, tadi sudah disampaikan oleh Kak Eko. Alhamdulillah kita sampai di penghujung waktu ini. Terima kasih Kak Eko sudah memaparkan, sudah menjelaskan apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah masjid sehingga manajemennya bagus. Begitu dengan TPA, jangan sampai masjid hanya tempat ibadah saja gitu, tapi selain itu
juga sebagai tempat untuk pembinaan, regenerasi keagamaan, kemudian pendidikan agama, kajian, tempat menimba ilmu. Begitu juga salah satu hal yang penting karena tempat untuk berbagi kelebihan, ya, sedekah gitu, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masjid harus berperan seperti itu. Begitu kira-kira Kak Eko ya. Insyaallah ya. Baik, sahabat-sahabat Universitas Islam Indonesia, kita cukupkan sampai di sini pembahasan dan diskusi kita tentang manajemen masjid dan TPA. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat menjadi amal jariah buat kita semua, sehingga kita tetap semangat untuk menjadi atau menjalankan TPA yang akan nanti kita tempati gitu ya, atau nanti kita diterjunkan di mana, kemudian kita semangat untuk mengajar di situ, sehingga amal jariah ini tentu lillahi ta'ala. Insyaallah. Baik, terima kasih Kak Eko atas kehadirannya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.